Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS semester 3 dengan materi aset tetap dan aset tak berwujud. Mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Adelina Suryati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034 Prodi Akuntansi semester 3. Di sini, ada pengertian aset tetap. Aset atau aktiva adalah segala sumber daya bernilai ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan yang digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan operasional, pembiayaan, maupun investasi. Secara umum, aset dibedakan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset tetap disebut juga dengan istilah fixed asset yang dikategorikan sebagai investasi jangka panjang dan bersifat permanen. Beberapa contoh dari aset tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, mebel, hingga sumber alam seperti hasil pertambangan. Kemudian ada pengertian aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud atau tangible fixed asset adalah aset tetap yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Istilah relatif permanen menunjukkan bahwa sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam waktu jangka yang relatif lama. Klasifikasi tangible fixed asset pertama ada tanah. Seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Yang kedua, ada perbaikan tanah seperti jalan-jalan di sekitar lokasi perusahaan yang dibangun untuk tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Yang ketiga, ada gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang keempat, ada peralatan seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin kendaraan, dan mebel. Pengklasifikasian untuk tujuan akuntansi. Pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas dan bila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat, mebel, dan kendaraan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan bila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, contohnya sumber alam yang bahan tambang dan hutan. Kemudian, pengertian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset adalah berbentuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik dan umumnya diperoleh dan dikembangkan sendiri. Intangible fixed asset mencerminkan hak atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam bentuk jaminan tertentu yang menghasilkan pendapatan seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, dan merek dagang. Contoh aset tetap tidak berwujud. Pertama ada hak paten, yang kedua hak cipta, yang ketiga hak merek, yang keempat biaya riset, yang kelima pengembangan biaya ditangguhkan seperti hak perusahaan sumber alam. Yang keenam ada rahasia dagang, kemudian yang ketujuh ada goodwill, yang kedelapan ada aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Kemudian ciri-ciri intangible fixed asset. Nah, ada 3 di sini. Pertama dapat dipisahkan, yakni kemampuan untuk menjadi terpisah atau terbagi dari Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dan dapat dijual atau dialihkan, dilisenskan, disewakan atau ditukarkan melalui suatu kontrak yang terkait aset atau kewajiban serta individual maupun bersama. Yang kedua, muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas dari hak tersebut dapat dialihkan atau dapat dipisahkan dari BPR atau dari hak dan kewajiban lainnya. Yang ketiga, hak hanya dapat diakui apabila berasal dari pemerintah. Kemudian ada perbedaan antara aset tetap berwujud sama aset tetap tidak berwujud. Pertama, ada wujud. Dari segi wujud, tangible fixed asset memiliki bentuk fisik yang dapat dimanfaatkan untuk usaha. Sedangkan intangible fixed asset tidak memiliki bentuk fisik namun tetap dapat dimanfaatkan meski hanya disimbolkan. Yang kedua, ada asal perolehan. Aktiva tetap berwujud diperoleh dari pembelian tunai, kredit, hingga membangun sendiri. Sementara aktiva tetap tidak berwujud diperoleh dari hak kontraktual dari pemerintah.
Yang ketiga ada depresiasi. Penyusutan tangible fixed asset tidak bisa dinilai dengan metode penyusutan, sedangkan penyusutan intangible fixed asset bisa dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari stack-clean method, double diligence balance method, hingga sum of the year-digit method. Yang keempat ada umur. Aktiva tetap berwujud bisa menjadi aset yang tidak terbatas karena dapat digunakan secara terus-menerus, sedangkan aktiva tetap tidak berwujud memiliki batas umur dalam penggunaannya. Yang kelima, ada pencatatan. Kemudian dari segi pencatatan, aktiva tetap berwujud didasari oleh harga perolehan, sementara aktiva tetap tidak berwujud didasari oleh pembelian dan transaksi perusahaan. Kemudian di sini ada contoh soal aset tetap berwujud. Pertama, soalnya sebuah perusahaan bidang perikanan yang bergerak pada usaha budidaya udang Panama berencana mengadakan perluasan usaha. Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan membeli tanah senilai Rp850.250.300 secara tunai. Bagaimana cara mencatat pembelian tersebut? Nah, jawabannya di sini aset tetap sebesar Rp850.250.300 di debit. Kemudian kasnya sebesar Rp850.250.300 di kredit. Nah, kemudian di sini ada contoh soal aset tetap tidak berwujud. Soalnya dari amortisasi hak cipta. Nah, pada tanggal 1 Januari 1995, Altman memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan karangan, pendaftaran, dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar Rp9 juta. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta 9 tahun. Nah, jawabannya terlebih dahulu mencatat besarnya amortisasi per tahun sebesar 9 juta per 9 tahun. Nah, sama dengan Rp1 juta. Jurnal mencatat penyesuaian 31 Desember 1965, yaitu amortisasi hak cipta sebesar Rp1 juta di debit. Kemudian hak cipta Rp1 juta di kredit. Nah, itulah kedua contoh soal dari aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya dari materi ini. Aset tetap adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang digunakan sebagai sumber daya untuk kegiatan operasional dan lainnya. Aset tetap dibedakan menjadi tangible fixed asset dan intangible fixed asset yang masing-masingnya memiliki kegunaan dan karakteristik masing-masing. Terima kasih, alhamdulillah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.